Selamat siang, Ibu. Siang Ibu Elmi, Ibu Bidan Elmi. Baik, apakah Ibu sudah duduk dengan posisi nyaman? Ya, sudah nyaman sekali, Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Bidan Elmi berjaga pada siang hari ini. Saya sudah menutup tirai pintu dan untuk menjaga privasi Ibu ya Bu ya, agar tidak terlihat oleh orang lain. Dan sebelumnya Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Lesti, Bu. Benar dengan Ibu Lesti ya Bu. Usianya berapa? Usianya 28 tahun. 28 tahun. Baik Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Bu, kan saya ini lagi masa-masa nipes nih, Bu. Nah, saya juga lagi nyusuin gitu. Alat kontrasepsi apa gitu yang cocok buat ibu menyusui gitu. Tapi saya nggak mau yang diminum gitu, ribet gitu. Oh, baik Bu, baik. Dari keluhan Ibu tersebut, apakah Ibu berkenan untuk menggunakan KB secara suntik, Bu? Ya tuh boleh Ibu, berkenan sekali. Baik, nanti saya jelaskan ya Bu ya. Jadi sebelumnya nanti ini saya akan menjelaskan tentang KB suntik, khususnya buat saya rekomendasikan untuk Ibu, karena Ibu tidak mau untuk meminum pil, dan nanti saya akan memberikan konseling tentang KB suntik atau KB progrestin ya Bu ya. Jadi nanti saya akan memberikan bagaimana keefektifannya, terus bagaimana cara kerjanya, dan efek samping yang diberikan. Setelah itu tujuannya untuk mengetahui agar Ibu juga paham dengan penggunaan KB ini. Waktu yang saya butuhkan 5-10 menit, apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Baik, bersedia ya Bu ya. Sebelumnya apakah ada pertanyaan Ibu? Insya Allah belum ada. Baik, belum ada ya Bu ya. Sebelumnya di sini Ibu belum pernah menggunakan KB, lalu sedang menyusui, dan sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui untuk suntik-suntik KB yang lainnya? Saya sih cuma mendengar di tetangga gitu, Bu. Dia sering suntik KB yang 3 bulan gitu. Udah cuma denger doang gitu. Nggak tahu manfaatnya buat apa gitu. Oh, baik Ibu ya. Sebelumnya saya akan tunjukkan untuk KB suntik, ada leaflet akan saya gunakan sebentar. Di sini yang perlu diketahui terlebih dahulu, apa itu KB suntik ya Bu ya, merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencegah dan terjadinya kehamilan, memberikan suntik hormonal ke dalam tubuh. Jadi KB itu ada 1 bulan dan 2 bulan. Setelah itu, cara kerjanya di sini bisa dilihat Ibu mengubah lendir rahim atau vagina menjadi lebih kental dan menghambat sperma serta mencegah pertumbuhan sel telur dan sperma. Selanjutnya, untuk suntik progrestin ini mencegah ovulasi tadi, dan jika selaput lendir rahim tipis atau atrofi, dan menghambat transportasi gamet pada tuba. Setelah itu, untuk keefektifannya sendiri, KB progrestin ini efektivitasnya itu sekitar 0,3% kehamilan per 100 perempuan pada per tahun, asal penyuntikan dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. Jadi saat pertama penggunaan KB dan saat datang ulang atau datang kembali harus sesuai jadwal yang diberikan oleh bidan ataupun tenaga kesehatan yang lain. Gitu ya Bu ya. Setelah itu, keuntungannya dari KB progrestin ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan, jangka panjang juga bisa, tidak berpengaruh terhadap hubungan seksual, tidak mengandung estrogen, dan tidak berdampak serius pada jantung atau penyakit jantung. Selanjutnya sedikit pengaruh pada ASI ya Bu ya, karena di sini Ibu lagi menyusui ya Bu ya. Terus selanjutnya sedikit efek sampingnya, tidak perlu simpan obat suntik.
Jadi hanya perlu kita ke tenaga kesehatan atau puskesmas yang menyediakan layanan. Selanjutnya, dapat digunakan untuk wanita berusia lebih dari 35 tahun perimenopause. Setelah itu, bantu cegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik. Setelah itu, menurunkan kejadian penyakit jinak payudara dan mencegah beberapa penyakit radang panggul, serta menurunkan krisis anemia bulan sabit atau sickle cell. Dan keterbatasannya pada suntik progrestin ini adalah sering ditemukan gangguan haid, biasanya tergantung pengguna. Setelah itu sangat bergantung pada tempat sarana kesehatan, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Jadi KB ini tidak bisa dihentikan sewaktu-waktu, jadi kita harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada pemberi layanan kesehatan untuk kita akan menghentikan KB. Pengaruh terhadap berat badan merupakan jadi kadang bisa berpengaruh pada berat badan, bisa lebih kenaikannya lebih banyak seperti itu, dan tidak menjamin perlindungan PMS, hepatitis B atau infeksi HIV gitu. Terus lambatnya kembali kesuburan setelah pemakaian KB ini. Dan terjadi perubahan lipid serum untuk jangka panjang. Jangka panjang terjadi penurunan kepadatan ruang. Dan jangka panjang timbul kekeringan pada vagina, penurunan libido, gangguan emosional, dan sakit kepala biasanya, dan nervositas jerawat. Selanjutnya, wanita yang diperbolehkan menggunakan suntik progrestin adalah wanita yang berusia reproduksi, nullipiara, yang telah memiliki anak, seperti ibu juga. Selanjutnya, yang menghendaki alat kontrasepsi jangka panjang dan efektif tinggi. Dan menyusui, bisa postpartum dan tidak menyusui, post abortus juga bisa. Banyak anak belum ingin yang tubektomi bisa menggunakan suntik juga bisa. Setelah itu perokok, tekanan darah kurang dari 180 per 110 mmHg dengan gangguan pembukaan darah dan anemia bulan sabit. Selanjutnya mengkonsumsi obat epilepsi dan barbiturate, dan tidak dapat alat kontrasepsi yang mengandung estrogen. Sering lupa menggunakan pil juga bisa. Terus anemia defisiensi besi, mendekati usia menopause, yang tidak mau atau tidak boleh menggunakan kombinasi. Menggunakan pil ini sangat dianjurkan. Setelah itu, wanita yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan pil progrestin seperti ini. Jenis ini yaitu yang pertama, wanita hamil atau yang dicurigai hamil, perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya, tidak menerima gangguan haid, terutama A minor, penderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara, DM, serta komplikasi. Dan untuk cara waktu mulai menggunakannya, suntik progrestin ini setiap hari selama siklus haid, asal ibu tidak hamil, mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Jadi penggunaan suntik ini harus pas ibu lagi haid, datang ke puskesmas atau ke bidan untuk melakukan suntik. Dan pada ibu yang tidak haid, injeksi pertama diberikan setiap saat asalkan tidak hamil. Setelah 7 hari setelah suntikan ini tidak boleh melakukan hubungan seksual. Jadi seperti itu. Ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal lain dan ingin mengganti kontrasepsi suntikan jika sebelumnya menggunakan secara benar tidak hamil, suntikan pertama dapat diberikan secara tidak perlu menggunakan haid berikutnya. Ibu yang menggunakan kontrasepsi lain ingin mengganti dengan kontrasepsi suntikan yang lain, kontrasepsi yang akan diberikan dimulai pada saat jadwal kontrasepsi yang sebelumnya. Jadi misalnya ibu sekarang menggunakan alat kontrasepsi lain dan jadwal berikutnya adalah bulan depan, itu sudah habis.
Jadi pada saat bulan depan itu Ibu bisa langsung mengganti alat kontrasepsi. Jadi harus menunggu kontrasepsinya habis terlebih dahulu bulan ini, baru bulan depan bisa menggantinya lagi. Gitu ya, Bu ya. Untuk penjelasan saya, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Belum ada, Ibu. Baik, sebentar share screen saya. Baik, tidak ada ya Bu ya. Nanti untuk ini bisa dilihat, nanti saya kirimkan kepada Ibu. Sebelumnya Bu, jika tidak ada yang ditanyakan, saya ingin bertanya, untuk penggunaan kontrasepsi ini sendiri, Ibu sudah mengerti ya Bu ya, kapan harus menggunakannya, sebelum haid apa setelah haid ya Bu? Apa saat waktu haid ya Bu ya? Setelah haid. Seperti Iya itu, Bu, Ibu. jadi untuk penggunaan alat kontrasepsi ini, haid mulai hari pertama haid sampai hari ke-7 siklus haid ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Baik, sepertinya Ibu juga sudah paham untuk ini. Jadi, apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Sepertinya sudah cukup, Ibu. Sudah cukup Baik, jelas juga. baik, sudah cukup ya Bu ya. Selanjutnya untuk kontrak selanjutnya nanti 1 bulan yang akan datang setelah setelah suntiknya diberikan, dan pada saat bulan ini selesai dan bulan berikutnya 7 hari sebelum sebelum jadwal bisa kembali lagi ya Bu ya. Hari pertama sampai hari 7 siklus haid. Begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu karena Ibu sangat kooperatif sekali dalam pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Terima kasih banyak.